Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Liza Alfia, SE MSc AKTCA, dan teman-teman yang kami banggakan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi akuntansi internasional tentang transaksi mata uang asing dan resiko pertukaran lindung nilai asing. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama adalah Taufik Rahmal Gani, NPM 1711031050, Benjamin Agustinus Haloho, NPM 1741031050, dan saya sendiri Lovia Witayurini, NPM 1711031088 sebagai moderator. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Pasar valuta asing. Harga di mana mata uang asing dapat diperoleh dikenal sebagai nilai tukar mata uang asing. Berbagai faktor menentukan nilai tukar antara dua mata uang. Sayangnya, bagi mereka yang berkecimpung dalam bisnis internasional, nilai tukar berfluktuasi. Dalam beberapa kasus, perubahan nilai tukar cukup besar dan tidak terduga. Misalnya, ketika harga $1 itu 14.000, kemungkinan besar besok harga $1 sudah berubah, misalnya menjadi Rp14.500. Mekanisme nilai tukar. Saat ini ada beberapa pengaturan mata uang yang berbeda, yaitu independent float. Nilai mata uang dibiarkan berfluktuasi secara bebas dengan sedikit atau tanpa intervensi dari bank sentral. Dan negara-negara yang terpengaruh oleh pengaturan mata uang ini yaitu adalah Brazil, Kanada, Jepang, Meksiko, Swiss, dan Amerika Serikat. Lalu yang kedua adalah dipatok ke mata uang lain. Nilai mata uang ditetapkan dalam hal dari mata uang asing tertentu dan bank sentral melakukan intervensi seperlunya. Nah, misalnya beberapa negara mematok uang mereka ke dolar Amerika Serikat, termasuk Bahama dan Ekuador. Lalu yang ketiga ada sistem keuangan Eropa atau Euro. Pada tahun 1998, negara-negara tersebut tergolong menggunakan sistem moneter Eropa, mengadopsi mata uang bersama yang disebut Euro dan mendirikan Bank Sentral Eropa. Nah, hingga 2002, mata uang lokal seperti Mark Jerman dan French Prancis tetap ada tetapi nilainya tetap dalam Euro. Baik, yang selanjutnya adalah nilai tukar mata uang asing. Pada Exhibit 7.1 tentang Foreign Exchange Rates US Dollar per Foreign Currency, dapat kita ambil contoh mata uang Bahrain atau dinar, yang pada tanggal 15 Januari 2009, harganya untuk $1 harganya 2,6625 dinar. Lalu tanggal 15 Januari 2010, harga $1 itu 2,6649 dinar. Lalu pada tanggal 15 Februari 2010 harganya 2,6525 dinar. Lalu pada tanggal 16 Februari 2010 harganya 2,6652 dinar. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai tukar antara dinar dan dolar itu berfluktuasi atau naik turun. Nah, nilai tukar yang berfluktuasi menimbulkan ketidakpastian yang cukup besar sehubungan dengan arus kas yang terkait dengan transaksi mata uang asing. Forward. Nah, mata uang asing ini dapat dibeli dengan basis spot atau forward. Nah, kalau tarif spot itu adalah harga mata uang asing dapat dibeli atau dijual pada saat itu juga atau pada hari ini. Lalu sebaliknya, kalau tarif forward itu adalah harga saat ini di mana mata uang asing dapat dibeli atau dijual suatu saat nanti. Nah, karena banyak transaksi bisnis internasional membutuhkan waktu untuk diselesaikan, kemampuan untuk mengunci harga hari ini di mana mata uang asing dapat dibeli dan dijual di masa depan akan menghasilkan sebuah keuntungan. Kurs forward dapat melebihi kurs spot pada tanggal tertentu. Dalam hal ini, mata uang asing dikatakan dijual pada premium di pasar forward, atau kurs forward bisa lebih rendah dari kurs spot. Dalam hal ini dijual dengan harga diskon. Contoh, kurs spot franc Swiss itu pada tanggal 15 Maret 2010 itu $0,9413. Pada hari yang sama, kurs forward dalam satu bulan adalah $0,9415. Nah, ditandatangani kontrak di mana franc Swiss dapat dibeli satu bulan kemudian dengan harga $0,9415 per franc. Nah, terlepas dari berapa kurs spot pada tanggal itu. Nah, hal ini akan menguntungkan apabila kurs spot dalam satu bulan ternyata lebih besar dari 0,9415 dan akan merugikan ketika kurs spot di masa mendatang itu ternyata kurang dari 0,9415. Dan selanjutnya adalah kontrak opsi. Opsi mata uang asing memberi pemegang opsi hak tapi bukan kewajiban untuk memperdagangkan mata uang asing di masa depan. Ada dua kontrak opsi. Yang pertama adalah put option, yaitu pilihan untuk menjual mata uang asing oleh pemegang opsi. Lalu ada call option, pilihan untuk membeli mata uang asing oleh pemegang opsi. Nah, harga kesepakatan adalah nilai tukar di mana opsi akan dieksekusi jika pemegang opsi memutuskan untuk menggunakannya. Nah,
ini dinamakan sebagai strike price. Nah, umumnya ada beberapa harga kesepakatan yang dapat dipilih. Harga kesepakatan mirip dengan forward trade. Contoh dari kontrak opsi. Ketika kurs spot untuk mata uang asing adalah $1, opsi call dengan harga kesepakatan atau strike price $0,97 memiliki nilai intrinsik $0,03, sedangkan opsi put dengan strike price $1 atau kurang memiliki nilai intrinsik 0. Nah, opsi dengan nilai intrinsik positif itu dikatakan in the money. Berarti opsi call merupakan opsi in the money karena memiliki nilai intrinsik positif yaitu $0,03. Nah, sedangkan opsi put itu dia tidak memiliki nilai intrinsik, namun opsi tersebut masih memiliki nilai waktu positif karena ada kemungkinan bahwa kurs spot itu dapat meningkat selama 90 hari ke depan. Nah, ini tambahan bahwa nilai intrinsik dari suatu opsi adalah selisih antara jumlah yang harus dibayar untuk suatu mata uang, nilai tukar pasar tanpa opsi, dan nilai yang akan dibayarkan ketika menggunakan opsi atau strike price. Selanjutnya, transaksi mata uang asing. Nah, ketika terjadi penjualan ekspor dan impor, maka kedua belah pihak negara itu harus menentukan mata uang mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan transaksi. Contohnya, ketika eksportir A, yaitu perusahaan Eximco, itu menjual barang ke pelanggan Spanyol, maka mereka harus memutuskan pembayaran dari pelanggan Spanyol ke Amerika Serikat atau Eximco ini dalam mata uang apa? Kalau dalam contoh soal ini dalam mata uang euro. Nah, dalam penjualan ekspor dan impor itu terdapat exposure atau resiko yang akan timbul. Nah, ketika eksportir mengizinkan pembeli untuk membayar dalam mata uang asing, maka eksportir itu akan dihadapkan pada resiko bahwa nilai mata uang asing dapat menurun antara tanggal penjualan dan tanggal pembayaran sehingga mengurangi jumlah mata uang domestik yang dapat digunakan untuk konversi mata uang asing. Lalu untuk pembelian impor, ketika importir diharuskan membayar dalam mata uang asing dan diizinkan untuk membayar beberapa saat setelah pembelian dilakukan, maka importir akan menghadapi sebuah risiko di mana mata uang asing dapat mengalami kenaikan harga antara tanggal pembelian dan tanggal pembayaran, sehingga meningkatkan jumlah mata uang domestik yang harus dibayarkan pada barang impor tersebut. Selanjutnya, masalah akuntansi. Masalah utama dalam akuntansi untuk transaksi mata uang asing adalah bagaimana menangani perubahan nilai mata uang domestik dari pendapatan penjualan dan piutang yang dihasilkan dari ekspor ketika nilai mata uang asing berubah. Masalah mengajar adalah bagaimana menangani perubahan nilai mata uang domestik dari hutang dagang, mata uang asing, dan barang yang diperoleh dalam pembelian impor. Contohnya, ketika Eximco menjual barang kepada pelanggan Spanyol dengan harga 1 juta euro, saat nilai tukar spot 1,5 dolar per euro, jika pembayaran diterima pada tanggal penjualan, Eximco dapat mengubah 1 juta euro menjadi 1,5 juta dolar, dan jumlah ini jelas merupakan jumlah di mana pendapatan penjualan akan diakui. Nah, sebaliknya, apabila Eximco mengizinkan pelanggan Spanyol untuk membayar piutang tersebut selama 3 bulan ke depan, nah pada akhir bulan ketiga euro terdepresiasi menjadi 1,48 dolar per euro, maka Eximco hanya mampu mengubah 1 juta euro menjadi 1.480.000 dolar. Nah, untuk kasus Eximco, alternatif akuntansi baik standar akuntansi internasional atau IAS 21 tentang pengaruh perubahan nilai tukar mata uang dan ASB/ASC 830 mata uang asing mengharuskan perusahaan untuk menggunakan perspektif dua transaksi dalam akuntansi untuk transaksi mata uang asing. Nah, perspektif ini memperlakukan penjualan ekspor dan penagihan setelah tangan neraca atas uang tunai berikutnya sebagai dua transaksi yang terpisah. Karena manajemen telah membuat dua keputusan, yaitu membuat penjualan ekspor dan memberikan kredit dalam mata uang asing. Hubungan fluktuasi nilai tukar dengan keuntungan atau kerugian. Ketika transaksi yang terjadi adalah ekspor, maka akan menghasilkan piutang mata uang asing. Nah, ketika mata uang asing menguat atau appreciates, maka aset mata uang asing meningkat atas nilai mata uang domestik dan keuntungan selisih kurs muncul atau gain. Nah, ketika nilai mata uang asing itu menurun atau mengalami depresiasi, maka kerugian selisih kurs akan muncul. Nah, untuk transaksi impor, pembelian impor, maka akan muncul hutang.
utang mata uang asing. Nah, ketika mata uang asing menguat atau appreciate, maka kewajiban mata uang asing akan meningkat sehingga mengakibatkan kerugian selisih kurs atau loss. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Taufik Rahmadani. Kepada Saudara Taufik, saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Lovia. Selanjutnya yaitu alternatif akuntansi. IAS 21 serta FASBI ASC 830 mengharuskan perusahaan untuk menggunakan pendekatan akrual untuk memperhitungkan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang belum direalisasi. Berdasarkan pendekatan ini, perusahaan harus melaporkan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang belum direalisasi tersebut dalam laba bersih pada periode di mana nilai tukar berubah. Selanjutnya yaitu mengenai lindung nilai. Apa itu lindung nilai? Lindung nilai atau hedging dalam dunia keuangan dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko pada suatu investasi. Lindung nilai adalah suatu strategi yang bertujuan untuk mengurangi dampak risiko bisnis yang tidak terduga. Di samping itu, tetap memungkinkan untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi tersebut. Lindung nilai juga dapat dilakukan untuk mengurangi mata uang oleh para investor guna melindungi investasinya di negara lain. Perusahaan melakukan lindung nilai untuk meminimalkan dampak buruk perubahan nilai tukar terhadap arus kas dan laba bersih. Dengan demikian, perusahaan ingin menghitung berapa lindung nilai yang sedemikian rupa sehingga keuntungan atau kerugian dari lindung nilai tersebut diakui dalam laba bersih pada periode yang sama, kerugian atau keuntungan dari risiko yang dilindungi nilainya. Pendekatan ini dikenal sebagai akuntansi lindung nilai, dan di mana akuntansi lindung nilai ini terdiri dari 3 kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama, derivatif yang digunakan untuk melindungi eksposur nilai wajar atau eksposur arus kas terhadap risiko nilai tukar mata uang asing. Selanjutnya itu derivatif sangat efektif dalam mengimbangi perubahan nilai wajar atau arus kas yang terkait dan item yang dilindungi nilainya. Selanjutnya derivatif harus didokumentasikan dengan benar sebagai lindung nilai, di mana masing-masing kondisi ini dibahas secara bergantian. Dalam dunia keuangan atau finance, derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok, atau juga disebut sebagai produk turunan atau underlying product. Dalam memperdagangkan atau menukarkan secara fisik suatu aset, pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset atau suatu nilai di suatu masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok, di mana derivatif digunakan oleh manajemen investasi atau manajemen portofolio, perusahaan dan lembaga keuangan, serta investor perorangan untuk mengelola posisi yang mereka miliki terhadap risiko dari pergerakan harga saham dan komoditas, suku bunga, nilai tukar valuta asing, tanpa mempengaruhi fisik produk yang menjadi acuannya atau underlying. Selanjutnya ada sifat risiko lindung nilai. Eksposur nilai wajar terjadi jika perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi nilai wajar aset atau kewajiban yang dilaporkan di neraca, di mana hal ini digunakan agar memenuhi syarat sebagai akuntansi lindung nilai. Misalnya, ada risiko nilai wajar yang terkait dengan piutang dan mata uang asing. Jika mata uang asing terdepresiasi, piutang harus dikurangi dan kerugian saling hapus yang diakui dalam laba bersih. Eksposur nilai wajar juga ada untuk komitmen perusahaan mata uang asing. Selanjutnya yaitu ada eksposur arus kas. Terjadi jika perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi jumlah arus kas yang akan direalisasikan dari suatu transaksi dengan perubahan arus kas yang tercermin dalam laba bersih. Eksposur arus kas ada untuk satu, aset dan kewajiban mata uang asing yang diakui, serta yang kedua, komitmen perusahaan mata uang asing dan perkiraan transaksi mata uang asing. Selanjutnya ada lindung nilai dengan kontrak forward, di mana kontrak forward merupakan salah satu instrumen yang paling sering digunakan dalam melakukan hedging atau lindung nilai. Kontrak forward adalah kesepakatan yang dilakukan antara dua pihak untuk membeli atau menjual aset pada harga, waktu, dan tertentu di masa mendatang. Forward exchange contract dapat diperoleh dari broker mata uang asing. Forward exchange contract ini dapat berupa perolehan mata uang asing atau penyerahan mata uang asing pada tanggal tertentu di masa mendatang. PSAK 50 dan 55 yang mengatur tentang instrumen keuangan menetapkan aturan dasar untuk akuntansi forward exchange contract. Untuk transaksi lindung nilai, jika kurs lebih tinggi daripada kurs spot atau kurs kini, maka selisih dari kedua kurs tersebut disebut premi atas forward exchange contract. Namun jika terjadi hal sebaliknya, maka hal tersebut disebut dengan diskon atas forward exchange contract. Berikut ini merupakan ilustrasi yang dapat memudahkan dalam memahami mengenai hedging dengan menggunakan kontrak forward. Misalnya pada tanggal 1 Oktober 2020, PT X yang merupakan perusahaan Indonesia membeli barang secara kredit berjangka waktu 6 bulan dari Tokyo Industries senilai 2 juta yen.
Untuk mengurangi risiko perubahan kurs mata uang asing, maka PTX melakukan kontrak masa depan dengan broker untuk mendapatkan 2 juta yen pada 6 bulan yang akan datang, di mana pelunasan utang dilakukan pada tanggal 1 April 2021. Sedangkan data kurs yang disajikan dalam tabel dapat dilihat sebagai berikut. Pada tanggal 1 Oktober, 31 Desember, dan 1 April, terdapat berbagai macam variasi kurs yang merupakan kurs spot dan kurs ke depan atau kurs forward. Dalam kasus penyelesaian soal ini dapat dijelaskan pada slide berikutnya. Dari transaksi atau penjelasan soal di atas, terdapat beberapa jurnal yang harus dicatat oleh perusahaan, di mana untuk pada tanggal 1 Oktober 2020, jurnal yang dicatat oleh perusahaan adalah yang pertama untuk mencatat pembelian barang tersebut dari Tokyo Industries, di mana jurnal untuk mencatat pembelian barang yaitu persediaan pada utang. Dan di sini utang yang digunakan yaitu utang yen. Dengan hasil yang didapatkan yaitu sebesar 2 juta dikali dengan 80 karena kurs yang berlaku pada tanggal 1 Oktober 2020 itu sebesar 80 yen, 80 rupiah untuk 1 yennya pada kurs kini, sehingga didapatkan hasil 160 juta untuk sisi debit dan kredit. Selanjutnya masih pada tanggal yang sama, perusahaan juga melakukan kontrak dengan broker untuk mendapatkan sejumlah mata uang asing pada waktu yang akan datang. Dengan melakukan kontrak, maka perusahaan memiliki piutang yang akan didapatkan dari pihak broker, sedangkan di lain sisi perusahaan juga memiliki utang yang harus dibayarkan kepada pihak broker, sehingga jurnalnya adalah piutang mata uang asing dari pihak broker dan utang rupiah kepada broker dengan nominal 2 juta yen dikali dengan 85 karena kontrak yang dilakukan pada tanggal 1 Oktober kurs masa depan yaitu senilai 85 sehingga didapatkan hasil 170 juta. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2020 terdapat ayat jurnal penyesuaian di mana penyesuaian ini dilakukan untuk penyesuaian kurs kini dan juga penyesuaian kurs forward. Untuk penyesuaian kurs kini atau kurs spot terjadi kenaikan di mana kurs spot pada tanggal 1 Oktober yaitu senilai 80 rupiah 1 yennya, sedangkan di tanggal 31 Desember 2020 1 yen bernilai 90 rupiah di mana yen akan mengalami penguatan. Penguatan yen sebesar 10 rupiah ini mengakibatkan kerugian pada pihak perusahaan atau PTX tersebut karena PTX posisinya di sini memiliki hutang, sehingga jurnal yang dilakukan adalah yang pertama yaitu rugi selisih kurs dengan bertambahnya utang yen sebesar 2 juta dikali 90 dikurang 80 yang merupakan selisih dari kenaikan kurs yen tersebut sehingga didapatkan hasil sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya untuk penyesuaian kurs forward juga sama, di mana kurs forward juga mengalami penguatan dari 85 menjadi 87 sehingga ketika kurs forward mengalami penguatan maka piutang kita dari broker juga akan bertambah, di mana dengan jurnal yang akan dilakukan piutang mata uang asing dalam bentuk yen dari broker pada keuntungan selisih kurs sebesar 2 juta dikali 87 dikurang 85 sehingga menghasilkan angka 4 juta rupiah. Selanjutnya untuk pada tanggal 1 April 2021 di mana terjadi pelunasan. Ketika terjadi pelunasan tersebut, sebelumnya juga harus dilakukan penyesuaian kurs kini. Yang pertama, kurs kini harus disesuaikan dari kurs yang berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. Dan di sini terjadi mengalami keuntungan di mana utang yen berkurang sehingga keuntungan selisih kurs juga mengalami penambahan sebesar 2 juta dikali 90 dikurang 86 menghasilkan uang sebesar 8 juta rupiah. Selanjutnya terdapat penyesuaian kurs forward. Kurs forward yang ini disesuaikan dengan harga kurs spot pada tanggal 1 April tersebut karena kurs forward hanya berlaku pada tanggal 1 April 2021 sehingga jurnalnya rugi selisih kurs pada piutang mata uang asing yen dari broker senilai 2 juta dikali 87 dikurang 86 sebesar hasilnya pun akan 2 juta. Selanjutnya pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan itu menerima uang yen dari broker dengan jurnal unit mata uang asing atau kas pada piutang mata uang asing dari broker dengan nominal 2 juta dikali dengan 86, di mana kurs yang digunakan adalah kurs kini pada tanggal 1 April 2021 sehingga menghasilkan angka 172 juta. Selanjutnya yaitu kita melakukan pembayaran rupiah kepada broker. Untuk melakukan pembayaran rupiah tersebut, jurnal yang digunakan adalah hutang rupiah kepada broker pada kas senilai 2 juta dikali 85. Digunakan kurs 85 karena kontrak yang dilakukan pada saat itu adalah sebesar kurs masa depan sebesar 85 untuk satu yennya sehingga menghasilkan angka 170 juta. Dan yang terakhir, pelunasan utang kepada Tokyo Industries di mana kita membayarkan utang kita kepada Tokyo Industries dengan jurnal utang yen pada unit mata uang asing atau kas
senilai 2 juta dikali 86, di mana 86 merupakan kurs yang berlaku pada tanggal 1 April 2021 senilai 172 juta rupiah. Selanjutnya ada ilustrasi dengan menggunakan opsi. Kalau tadi menggunakan kontrak forward, sekarang ada ilustrasi dengan menggunakan opsi. Yang pertama, pada tanggal 12 Maret 2020, nilai untuk 1 dolar adalah sebesar 14.700 rupiah. 14.700 rupiah. PTY melakukan kontrak dengan hak opsi kepada pihak broker untuk melakukan pembelian 2.000 pada harga 1 dolar sama dengan 14.100 satu bulan yang akan datang, di mana harga opsi yang disepakati untuk 1 dolar sebesar 100 rupiah. Pada tanggal 12 Maret, kurs spot yang berlaku adalah 1 dolar sebesar 15.500. Jika PTX menggunakan hak opsinya, maka pencatatannya akan dilakukan dengan sebagai berikut. Yang pertama itu tanggal 12 Maret, di mana dilakukan pencatatan untuk pembelian hak opsi dengan jurnal hak opsi atau hak beli pada kas sebesar 2.000 dikali 100 sebesar 200.000. Selanjutnya, pada 1 bulan yang akan datang, apabila perusahaan tersebut menyetujui untuk untuk membeli, maka jurnal yang dilakukan adalah yang pertama itu mata uang asing dalam bentuk dolar pada kas, pada hak beli dan keuntungan transaksi kurs. Mata uang asing yaitu sebesar 31 juta didapatkan dari 2.000 dolar dengan kurs yang berlaku pada bulan April tersebut sebesar 15.500. Sedangkan kas yang dikeluarkan adalah 2.000 dikali dengan 14.100, itu sesuai dengan opsi atau perjanjian yang dilakukan 1 bulan sebelumnya. Dan kita juga mengkreditkan hak beli yang telah kita lakukan tadi sebesar 200.000, dan di sini terdapat keuntungan transaksi kurs yaitu sebesar 2.600.000. Dan ini ilustrasi jika kita melakukan untuk membeli pembelian opsi. Apabila kita tidak memilih untuk melakukan pembelian atau penjualan, maka ilustrasinya dapat berubah dan akan disampaikan pada slide berikutnya. Seperti ini dengan contoh, ini dia tidak melakukan pembelian, tidak menggunakan hak opsinya untuk melakukan pembelian, maka pencatatannya akan digunakan sebagai berikut. Misalkan di sini untuk mencatat pembelian hak opsi, jurnalnya juga masih sama dengan jurnal sebelumnya, sebesar hak beli di pada kas sebesar 2.000 dikali 100 yaitu 200.000. Tapi pada jurnal pada 12 April ketika dia tidak menggunakan opsi, maka jurnal yang dilakukan adalah berbeda, di mana dia akan melakukan jurnal rugi hak opsi pada opsi sebesar 200.000 dan mata uang asing pada kas sebesar 28 juta. Ini dilakukan ketika kurs spot atau kurs kini yang berlaku pada hari itu lebih kecil daripada kurs yang dijanjikan pada perjanjian tersebut, sehingga ketika dia melakukan transaksi tersebut itu akan justru menyebabkan kerugian bagi dia PTY tersebut, sehingga PTY tersebut memilih untuk tidak menggunakan hak opsinya. Namun di sisi lain PTY hanya rugi dari sisi hak opsinya saja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan kepada contoh kasus. Di sini kami mengambil contoh kasus mengenai Better Food Corporation, di mana Better Food Corporation ini secara reguler membeli nutrisi suplemen dari supplier dari Jepang, dan apa yang dilakukan pada perusahaan BFC ini sering mengalami rugi pada penukaran mata uang asing pada beberapa tahun sebelumnya. Dan di sini kelompok kami diminta untuk menjelaskan bagaimana kemungkinan yang dapat dilakukan atau alternatif yang dapat dilakukan, serta memberikan pencerahan mengenai keuntungan dan kerugian dari menggunakan hedging dengan spesialnya untuk current forward dan option. Dan di sini kami telah merangkum beberapa keuntungan menggunakan option dan menggunakan forward contract, di mana yang pertama keuntungan menggunakan forward contract adalah yang pertama tidak ada penyusutan nilai karena waktu. Jadi pada kontrak opsi terjadi penyusutan aset yang berarti nilainya menurun seiring waktu sebuah fenomena yang dikenal sebagai nilainya karena waktu, di mana hal ini bisa dengan sangat mengikis profitabilitas posisi opsi. Sedangkan pada kontrak forward hal ini bisa terbebas dari risiko tersebut. Dan keuntungan forward yang kedua adalah biaya perdagangan di muka tetap, di mana persyaratan margin untuk komoditas utama dan kontrak berjangka mata uang sangat terkenal karena harganya relatif tidak berubah selama bertahun-tahun. Persyaratan margin mungkin untuk sementara dinaikkan saat aset sangat fluktuatif, namun dalam banyak kasus tidak berubah dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Ini berarti trader tahu sebelumnya berapa banyak yang harus disiapkan sebagai margin awal. Dan selanjutnya ada keuntungan dari opsi. Yang pertama itu manajemen resiko, di mana untuk opsi tersendiri Anda tidak memiliki kewajiban tetapi memiliki hak untuk membeli atau menjual aset dasar.
Dengan demikian, profil dari suatu opsi adalah non-linear, yang berarti bahwa keuntungan tidak terbatas tetapi kerugian dapat diminimalisir atau yang disebut dengan manajemen risiko. Selanjutnya itu menyediakan sarana spekulasi. Para pemodal dapat memperoleh keuntungan jika dapat memperkirakan harga naik dan mempertimbangkan membeli call option, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya itu memberikan waktu yang fleksibel. Pemegang opsi dapat mempertimbangkan apakah ingin melaksanakan haknya atau tidak. Dan yang terakhir itu diversifikasi. Dengan melakukan perdagangan option, dapat memberikan kesempatan kepada pemodal untuk melakukan diversifikasi portofolio dengan tujuan untuk memperkecil risiko investasi portofolio. Dan ini merupakan keuntungan melakukan kontrak forward dan keuntungan melakukan option. Sebaliknya terdapat pula kekurangan atau keterbatasan dari masing-masing alternatif hedging tersebut. Yang pertama itu kekurangan forward. Yang pertama kekurangan forward itu kurang fleksibel, di mana kurang fleksibel dapat dikatakan kurang fleksibel karena memiliki kewajiban untuk membeli atau menjual dasar pada harga yang telah ditentukan. Dengan demikian, profil linear dengan bervariasi hanya yang mendasarinya, yaitu keuntungan tidak terbatas, tetapi kerugian juga menjadi tidak terbatas, di mana biaya perdagangan di muka dibayarkan secara tetap. Selanjutnya itu resiko default tinggi, di mana default adalah risiko dari kebangkrutan, disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, risiko dalam kontrak forward sebelum semuanya diakumulasikan sampai jatuh tempo, sehingga akan lebih tinggi risikonya dibandingkan dengan option. Yang kedua, counterparty atau pihak yang berhubungan dengan perusahaan umumnya merupakan perusahaan biasa, di mana secara umum memiliki risiko default yang tinggi dibandingkan dengan lembaga pemerintah atau lembaga semi pemerintah. Dan selanjutnya yaitu kurang liquid karena kontrak relatif kurang terstandarisir. Hal ini dapat terjadi karena kesepakatan yang dilakukan murni dari dua pihak itu saja dalam melakukan negosiasi tanpa pengawasan pihak bursa, dan hal ini juga jika terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan kondisi pasar yang disebut dengan over the counter, yaitu harga pasar dapat dirugikan dengan adanya kesepakatan tersebut. Selanjutnya itu kekurangan opsi. Kekurangan opsi yang pertama adalah melakukan pembayaran premi, di mana dalam memiliki hak opsi, premi opsi harus dibayarkan oleh pembeli opsi. Dan hal ini juga dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada volatilitas aset dasar dan pasar yang luas. Di mana semakin fluktuatif pasar yang mendasari, semakin tinggi pula premi yang harus dibayarkan oleh pembeli opsi. Sedangkan kerugian yang kedua yaitu terdapat penyusutan nilai karena waktu, di mana seorang pedagang opsi harus memperhatikan penyusutan nilai karena waktu, karena bisa dengan sangat mengikis profitabilitas posisi opsi atau mengubah posisi dari posisi menang atau mendapatkan profit menjadi posisi kehilangan atau mendapatkan kerugian. Itulah beberapa keuntungan dan kekurangan dari dua perbandingan alternatif hedging tersebut. Dan pada kasus tersebut, kelompok kami dimintai untuk memberikan rekomendasi mengenai alternatif apa yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan Better Food Corporation. Berdasarkan diskusi yang telah kami lakukan, maka pilihan opsi mungkin dapat menjadi alternatif yang dapat dilakukan selanjutnya. Hal ini mengapa? Karena dijelaskan pada kasus tersebut, perusahaan ini telah beberapa kali mengalami foreign exchange losses atau kerugian mata uang asing pada beberapa tahun sebelumnya. Ini mungkin disebabkan karena mereka melakukan hedging dengan menggunakan metode forward contract exchange, dan jika menggunakan opsi, maka opsi tersebut dapat meminimalisir risiko, sehingga ketika pada saat kontrak itu jatuh tempo dan hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan yang diekspektasikan, maka perusahaan tersebut hanya mengalami kerugian, yaitu kehilangan hak opsinya saja atau kehilangan premi yang telah dibayarkan, namun tidak mengalami kerugian secara utuh. Kurang lebih seperti itu dari kelompok kami. Jadi rekomendasi yang kami sampaikan atau kami berikan kepada kasus ini adalah mungkin perusahaan dapat melakukan alternatif dengan menggunakan hedging atau melakukan lindung nilai dengan menggunakan option contract dibandingkan dengan forward contract. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.